Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Oke, Pak. oke, siap. Nah, hari ini kita ketemu kembali di perkuliahan kontrol otomatis ya. Hari ini kita di perkuliahan pertemuan kelima, seperti itu. Ini suara saya terdengar bagus nggak ya? Atau ada putus-putus? Oh, cukup oke. Terdengar bagus, Pak. Oke, siap. Merdu ya. Nah, mungkin perlu saya ingatkan ya terkait dengan mata kuliah kontrol otomatis. Kalian tahu bahwa mata kuliah kontrol otomatis ini merupakan mata kuliah wajib di semester 5 dan bobotnya adalah 3 SKS. Ya. Dan mungkin sudah kalian ketahui juga dan pernah saya sampaikan mengenai capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini. Sempat saya sampaikan di kontrak kuliah juga, dan hari ini saya tunjukkan dalam bentuk dokumen rencana pembelajaran semester atau biasa disingkat dengan RPS. Itu terdiri dari komponen pengetahuan dan keterampilan khusus. Di pengetahuan ada P6 dan P7 karena kalian diminta mampu untuk memodelkan masalah-masalah sistem dinamik dalam fungsi alih seperti itu ya. Kemudian P7 kalian diminta menyelesaikan masalah-masalah terkait dengan respon transien, kemudian kondisi keadaan tunak dari sebuah sistem, kemudian di bagian kakak kalian bisa memanfaatkan perangkat lunak seperti MATLAB ya untuk melakukan controller sehingga spesifikasi performansi yang diinginkan oleh user itu bisa kita capai, apakah terkait dengan respon transien ataukah kondisi keadaan tunak dari si sistemnya seperti itu. Nah, materi di kontrol otomatis ini sederhananya saya bagi menjadi 5. Yang pertama adalah pemodelan sistem seperti itu, kemudian ada analisa respon transien dan keadaan tunak, kemudian ada controller PID, kemudian ada analisis dan juga desain sistem kontrol dengan menggunakan metode root locus dalam domain waktu dan juga dalam domain frekuensi. Untuk buku masih kita gunakan buku referensi yang sama seperti itu. Dan untuk mata kuliah kontrol otomatis ini di pertemuan kelima seperti itu akan diajarkan mengenai cara menganalisa ya, sistem dengan melihat kestabilannya, khususnya dengan memanfaatkan kriteria kestabilan Routh-Hurwitz seperti itu. Kita akan evaluasi pemahaman kalian melalui penugasan struktur yang nanti akan saya berikan di setelah perkuliahan dan juga tes tertulis ya dalam bentuk kuis dan juga dalam bentuk UTS seperti itu. Kemudian perlu saya ingatkan juga bahwa di mata kuliah kontrol otomatis ini nilai akhirnya kalian itu tersusun dari bagian-bagian ini. Yang pertama adalah ujian tengah semester itu mempunyai bobot 25% pada nilai akhir kalian. Ujian akhir semester bobotnya 25% juga. Tugas juga 25%, kuis 10%, kemudian penilaian keaktifan berdasarkan interaksi kalian selama perkuliahan itu 10%, dan juga learning journal, yaitu adalah catatan selama kalian ikutin perkuliahan dan juga kehadiran kalian, itu saya beri poin 5%. Seperti itu. Dan untuk kategori penilaian A sampai E, kita masih menganut kategori yang distandarkan di Prodi Teknik Fisika. Seperti itu. Kemudian untuk materi, saya ganti share screen ya. Nah, untuk materi pembelajaran, kemudian link pengumpulan kuis, dan juga learning journal seperti biasa, itu ada di Google Classroom ya. Jadi saya sudah pernah upload mengenai kontrak kuliah, kemudian mengenai penugasan learning journal, dan juga materi dari kuliahnya. Dan pertemuan 2 kemarin kita sudah diberikan penugasan, begitu juga di pertemuan ketiga sampai sekarang nanti ini di pertemuan kelima. Begitu juga nanti untuk link perbaikan UTS dan UAS jika ada, jika diperlukan seperti itu akan saya buatkan penugasannya di Google Classroom seperti itu ya.
Lanjut, saya ganti kembali tampilannya ke sini. Nah, kita masuk sekarang di perkuliahan kontrol otomatis pekan kelima kita. Untuk buku referensi, kita masih menggunakan buku referensi yang sama ya. Sebenarnya buku referensi di Katsuhiko Ogata dan juga Franklin ini nanti bisa kalian gunakan sampai ke mata kuliah kontrol multivariabel, di mana untuk mata kuliah kontrol multivariabel nanti juga saya yang akan mengampunya. Dan kita ketahui bahwa selama penyampaian perkuliahan kontrol otomatis ini itu dilaksanakan dengan metode konvensional. Ya. Artinya kebanyakan dosen memberikan atau memaparkan materi, kemudian mahasiswa diberikan tugas, kemudian dievaluasi terkait dengan tugas yang sudah dikerjakan. Kenapa? Karena kita punya mata kuliah laboratorium teknik fisika 3 ya, di mana skill-skill yang terkait dengan dasar-dasar kontrol itu dibebankan semua ke laboratorium teknik fisika 3. Jadi mata kuliah kontrol otomatis kita itu bisa full dimuati dengan teori-teori terkait dengan dasar dari kontrol. Nah, mohon maaf, di secara lebih detail mengenai materi perkuliahan kontrol otomatis kita dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-16 ya, itu sudah pernah saya sampaikan beserta komentar ringkasnya. Nah, di pertemuan pekan lalu kita sudah membahas mengenai respon transien dan keadaan tunak si sistem. Dan pekan ini kita akan membicarakan terkait dengan kriteria kestabilan Rhodes dan juga Harwich. Nah, untuk rencana perkuliahan kita hari ini, yang pertama kita akan nanti review ringkas ya secara singkat mengenai materi pekan lalu, khususnya untuk masalah respon keadaan tunak, yaitu terkait dengan stabilitas dari si sistem. Kemudian kita langsung lanjutkan untuk materi hari ini mengenai kriteria kestabilan Dr. Witch. Diawali dengan pengantar, kemudian masuk ke sedikit sejarah, kemudian bagaimana menyusun array dari si Rhodes, kemudian dilanjutkan dengan contoh soal dan diakhiri dengan penugasan seperti itu. Harapannya selama ikutin perkuliahan ini kalian mampu secara mandiri untuk menganalisa kestabilan sebuah atau suatu sistem, khususnya nanti sistem loop tertutup ya, seperti itu, apakah dia stabil ataukah tidak stabil. Nah, bahan bacaan yang bisa kalian gunakan, itu kalian bisa memanfaatkan Ogata ada di subbab 56 dan Franklin ada di subbab 35 dan juga 36. Nah, sedikit mengenai review keadaan tunak. Mohon maaf sebentar, ada kesalahan teknis sebentar ya. Oke, kita kembali lagi. Nah, mereview sedikit mengenai materi di pekan lalu ya terkait dengan respon transien dan keadaan tunak khususnya untuk masalah stabilitas. Kita sudah mempelajari dan juga mengetahui ya bahwa posisi atau lokasi dari pool sebuah suatu fungsi alih sistem itu akan mempengaruhi kestabilan dan juga ketidakstabilan dari si sistemnya. Contohnya, jika komponen pool bagian realnya itu seluruhnya bernilai negatif seperti itu ya, maka dia masuk kategori stabil, di mana nanti respon keadaan tunaknya itu akan menuju pada satu nilai. Sebaliknya, jika ada satu saja komponen dari bilangan dari bagian realnya yang bernilai positif, maka dia akan memberikan kontribusi pada ketidakstabilan dari sistem. Ini ditandain ketika kita simulasikan dengan menggunakan MATLAB, maka nilai keadaan tunaknya itu menuju tidak berhingga. Semakin lama waktu, semakin besar. Seperti itu. Dan gimana untuk sistem yang komponen bilangan realnya itu sama dengan 0 atau
dia hanya punya komponen bilangan imajiner. Nah, ini untuk beberapa masukan dan untuk beberapa jenis sistem ini bisa dikategorikan stabil, tapi untuk kebanyakan sistem dan masukan ini akan berkontribusi pada ketidakstabilan. Lantas apa itu kestabilan dari sistem? Pada sistem linear time invariant khususnya kita bahas ya, maka dia dikatakan stabil kalau satu dari tiga syarat ini terpenuhi ya. Dan di sini kita akan fokus pada syarat yang ketiga, seperti di mana kita harus memeriksa apakah semua polnya, khususnya bagian real dari polnya itu ya, A ditambah BI, bagian real dari polnya itu, yaitu si A-nya itu, ada yang bernilai positif enggak? Jadi kalau ada yang bernilai positif, berarti dia tidak stabil. Tapi kalau semuanya ini bernilai negatif, maka sistemnya itu dia stabil, seperti itu ya. Dan bagaimana cara memeriksanya? Ya kita ambil sebuah bentuk umum dari fungsi transfer ya, atau fungsi alih. Sama dengan QS per PS, di mana Q dan P ini merupakan sebuah polinomial ya. Dengan syarat agar dia perfect tracking, maka derajat tertinggi dari polinomial P ini itu harus lebih besar dibanding di polinomial Q, seperti itu. Kemudian baru kita dari bentuk umum ini kita periksa apa? Kita periksa PS-nya atau QS-nya yang kita periksa. Yang kita periksa untuk masalah kestabilannya, pol itu ada di mana? Ada di QS atau ada di PS? Siapa nih? Ada di PS, Pak. Iya, betul ya. Ada di PS ya. Ada di PS. Siap. Nah, berikutnya, untuk polinomial yang kecil ya, misalnya untuk polinomial yang derajatnya kurang dari 3, kita bisa manfaatkan rumus ABC, kita cari akar-akar dari polinomialnya seperti itu. Tapi untuk polinomial yang derajatnya tinggi, yang lebih besar daripada 3, 4, 5, 6, sampai seterusnya, ini kan kita kesulitan untuk mencari akar-akar dari polinomialnya. Mentok-mentok kita bisa pakai komputasi ya, tapi kan ini tidak cukup efektif ya, karena yang kita butuhkan itu cuma melihat ya, apakah poolnya ini tadi ada yang komponen realnya bernilai positif atau enggak gitu. Tanpa perlu tahu secara presisi berapa sih nilai komponen realnya dari si pool fungsi alihnya gitu. Jadi kita nggak perlu tahu nilainya si A itu gitu. Secara presisi yang penting kita cukup tahu nilainya ini positif atau negatif saja seperti itu. Jadi itu saja cukup. Gitu. Jadi kita nggak perlu repot-repot mencari akar-akar dari polinomialnya hanya untuk memeriksa kestabilannya seperti itu. Tadi seperti yang disampaikan Jaya ya, yang kita periksa adalah si PS-nya, di mana bentuk umum dari polinomial adalah bentuknya seperti ini. Kemudian kita cek apakah ada akar-akar dari persamaan karakteristik, akar-akar dari polnya ini itu yang bernilai positif atau tidak. Maksudnya bernilai positif yang memberikan kontribusi pada ketidakstabilan sistem. Nah, di sini kita diperkenalkan dengan sebuah tools, yaitu adalah memeriksa kestabilan sistem dengan kriteria kestabilan Ropes-Horowitz. Seperti yang saya sampaikan di pertemuan awal-awal perkuliahan mengenai sejarah kriteria kestabilan Ropes-Horowitz ini itu diawali dengan DC Maxwell ya, yang memeriksa kestabilan dari mesin kontrol pada masa awal, yaitu adalah governors, di mana dia bisa memeriksa kestabilan dari si governors ini, tapi hanya untuk maksimum 3 saja. Jadi kalau lebih dari 3 tidak bisa. Kesimpulannya sama yang seperti saya sampaikan dan kita ketahui tadi ya, yaitu kita periksa akar-akarnya. Kalau akar-akarnya semuanya bernilai negatif, maka dia dikatakan stabil. Kemudian dia menantang para matematikawan dunia, barulah pada tahun 1877 si Rhodes ini mencetuskan hasil penelitiannya, memecahkan masalah kestabilan governors ini untuk sistem yang derajatnya lebih tinggi daripada 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi ini foto mereka berdua. Oh ya, ada si Horowitz juga ya, yang di tahun yang berbeda dia mencetuskan cara yang hampir mirip secara konsep, namun ada sedikit perbedaan. Tapi hari ini kita fokus pada kriteria kestabilan Rhodes saja. Nah, terus bagaimana cara memeriksa kestabilan si Rhodes ini? Ya tadi ya idenya. Kita ingin memeriksa apakah ada komponen yang bernilai komponen realnya yang bernilai negatif ataukah seluruhnya negatif ataukah ada nilai positif.
Kita susun dulu polinomial PS kita dalam deret si roots. Caranya gimana? Kita ambil koefisien pangkat tertinggi dari si polinomial PS, di mana polinomial PS ini kan polinomial monik, yaitu pangkat tertingginya itu adalah 1, seperti itu. Jadi kita susun koefisien pangkat tertinggi adalah 1, kita susun koefisiennya itu di sini 1. Kemudian ini kita susun di bawah, kemudian ada A2 kita susun ke bawah, dan A3, A4, A5, A6, A7. Nah, ini deret apa, Pak? Seperti itu. Nah, untuk menamain deretnya seperti itu, kita namain di sini S pangkat N, di mana N ini sesuai dengan pangkat tertingginya ini ya. Kemudian ke bawah kita namain dengan Sn kurang 1, sampai berikutnya nanti diakhiri dengan S pangkat 0. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan kira-kira? Oke, cukup. Kita lanjut dulu ya. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Yaitu dengan menyusun deret berikutnya. Tadi Sn kurang 1, berikut adalah Sn kurang 2. Yaitu dengan mencari koefisien atau nilai B1, B2, dan B3. Bagaimana cara menyusun nilai B1, B2, dan B3? Yang pertama adalah perlu kita ketahui bahwa jumlah komponen di deret berikutnya itu harus lebih kecil 1 ya dibanding dengan deret di atasnya. Misalkan ini jumlahnya komponennya adalah 2, 3, 4 seperti itu. Maka komponen berikutnya si Sn kurang 2 ini adalah bernilai 3 saja seperti itu. Kemudian bagaimana cara mencari B1, B2, dan B3? Kita perhatikan mana ini? Sorry, kita perhatikan matriks ini ya. Jadi B1, kalau B1 perhatikan dia matriks ini, yaitu 1, A2, A1, dan A3. Kemudian kita kotakin di sudut kiri bawah. Maka rumus untuk mencari nilai B1 adalah 1 dibagi dengan A1 dikali determinan dari matriks ini. Determinan itu mana? Kali selangnya aja ya, A3 dikali 1 dan dikurang A1 dikali A2 atau A2 dikali A1 seperti itu. Maka kita peroleh nilai B1. Selanjutnya gimana caranya untuk mencari B2? Pindah matriksnya ya. Yang kita tinjau adalah yang ini dan juga yang ini untuk mencari B2 yang ini ya. Kemudian kita kotakin yang di sudut kiri bawahnya. Maka rumusnya menjadi minus A1 ya seperti itu ya, dikali determinan dari matriks yang ini dengan matriks yang ini. Kemudian B3 matriks yang mana? Matriks yang ini dengan matriks yang ini. Seperti itu. Maka kita dapat mencari B3 dan seterusnya sesuai dengan komponen yang dibutuhkan. Kemudian kita lanjutkan untuk menulis C1, C2, C3, kalau sampai terus dibutuhkan, sampai S pangkat 0. Seperti itu ya. Kalau sudah S pangkat 0, maka pencarian kita pada deretnya atau deret roots ini sudah selesai. Kemudian selanjutnya kita memeriksa dari hasil tes roots ini apakah sistemnya itu stabil ataukah tidak stabil ya. Artinya yang kita cek itu hanya di kolom pertamanya saja. Apakah ada perubahan tanda ataukah tidak ada perubahan tanda. Jadi kalau ada perubahan tanda, satu saja perubahan tanda. Misalkan nilai B1, ya ini kan wajib positif-positif ya. Jadi kalau dia salah satu ada yang tidak, ada yang negatif kan berarti tentu saja nanti akar-akarnya pasti ada yang bernilai negatif ya. Jadi kita gampang menebak kalau ada yang bernilai negatif, maka sistemnya langsung kita kita bisa simpulkan dia tidak stabil. Jadi semua koefisiennya ini itu harus positif. Nah, misalkan 1 di sini berubah tanda jadi negatif ya. Kemudian C1 negatif sampai ke bawah ini negatif. Berarti kan cuma ada satu perubahan tanda. Artinya hanya ada satu pol yang berada di sebelah kanan yang memiliki komponen bilangan real bernilai positif. Seperti itu. Nah, untuk lebih lanjut kita ambil contoh kasus soal ya, di mana sebuah fungsi alih memiliki polinomial PS yaitu adalah S pangkat 4 ditambah dengan 4S pangkat 3 ditambah S kuadrat ditambah dengan 2S ditambah 3. Kita susun, gimana susunnya? 1, ini kan koefisiennya 1 ya, kemudian 4 disusun ke bawah, kemudian ini 1 disusun ke sini, kemudian ini 2 disusun kemari, kemudian 3 disusun kemari. Loh Pak,
itu kan cuma sampai 3, 0 dari mana? Nah, 0-nya ini si pelengkapnya ya, supaya bentuknya ini menjadi genap. Kemudian kita namain deretnya ini sesuai dengan pangkat tertinggi dari si polinomialnya, yaitu mulai dari S pangkat 4, ini berarti S pangkat 4, sampai nanti S pangkat 0, S pangkat 3, S pangkat 2, dan S pangkat 1. Coba, siapa yang bisa menghitung B1? B1 sama dengan berapa? Minus, mana matriks yang kita perhatikan? Halo? 14 dan 12 itu, Pak. Oke, ya. 14 dan juga 12 ini ya. Maka nilai B1 sama dengan berapa? Minus 1 per mana? Pojok Per kiri bawah 1. ya. Iya. Per 4 ya. 4. Minus 1 per 4 dikali determinannya. Determinannya berapa? 2 kali 1 dikurang 1 kali 4. kurang 4 ya. Berarti minus 2 ya. Minus 2. Berarti minus 2 dikali minus seperempat. Berarti hasilnya adalah setengah. Seperti itu ya. Maka kita lanjutkan untuk mencari si B2-nya. B2-nya berarti matriksnya yang 14 dan juga 30. Seperti itu. Lanjut untuk mencari C1. Seperti itu ya. Karena di sini kan, karena ini komponennya 3, maka S2 komponennya harus 2. Tapi S1, seperti itu ya. Komponennya kan harusnya 1 ya. Tapi karena dia bukan pangkat yang terakhir, maka kita tambahkan alat bantu nantinya, yaitu mencari si C2, kita buat saja bantunya itu adalah si 0 dengan mencari nilai C1-nya terlebih dahulu. Seperti itu. Maka dari sini dia stabil atau nggak stabil ya? Kalau dia bentuk akhir deret Rhodes-nya seperti ini. Siapa nih yang Tidak, mau Pak. jawab? Oke, kenapa nggak stabil? Karena di situ ada perubahan tanda, Pak. Ada berapa perubahan tandanya? Ada 2, Pak. Dari positif ke negatif, dari negatif ke positif. Ya benar ya, dari positif setengah berubah menjadi negatif setengah, berubah lagi menjadi positif 3. Berarti ada 2 pol yang di sebelah kanan. Seperti itu ya. Nah, ini kalau kita periksa dengan menggunakan MATLAB seperti itu ya, maka kita bisa masukkan, anggap saja lah ya, si zeros-nya itu adalah 1, seperti itu ya, atau dia tidak, si zeros komponen yang atasnya ini adalah 1 ya, atau polinomial dari QS-nya itu adalah 1, seperti itu, QS. Nah, kita bisa gunakan codingan yang ini yang sudah kita pelajari di pekan lalu. Maka setelah kita periksa si fungsi alihnya tadi, maka benar ya, bahwa di keadaan tunak sistemnya itu dia meledak. Jadi semakin lama nilai dari keadaan tunak itu semakin besar. Dan terbukti seperti yang Jaya sampaikan tadi, ya Pak, ada 2 buah komponen, ada 2 buah pol yang komponen realnya itu bernilai positif. Yang mana? Itu adalah positif 0,3/4 ini dan yang ini. Bedanya itu hanya di komponen bilangan imajinernya saja. Namun di sini itu sama-sama positif. Jadi dia memberikan kontribusi ketidakstabilan untuk si sistemnya. Oke, sampai sini bisa dipahami kira-kira? Bisa, Pak. Oke. Nah, maka kalau bisa kita akan uji ya kebisaannya kalian itu dalam tugas yang saya berikan. Jadi ini merupakan diagram blok untuk suatu sistem kontrol loop tertutup seperti itu ya. Tentu kalian sudah bisa ya mencari fungsi alih loop tertutupnya. Tinggal forward gain-nya adalah K dikali U dibagi dengan 1 ditambah dengan KU. Kemudian nanti polinomial yang di bagian bawah ini itu menjadi polinomial yang kita uji di kriteria kestabilan Rhodes seperti itu. Bisa dipahami untuk tugasnya? Bisa, Pak. Oke, nah berikutnya jangan lupa ya untuk mengunggah tugasnya itu di link penugasan GC yang saya berikan nanti deadline-nya. Jadi harapan saya tidak ada yang lewat dari deadline karena sistemnya akan menutup secara otomatis ya. Google Classroom akan menutup secara otomatis submission yang lebih dari deadline yang sudah diberikan seperti itu. Dan jangan lupa juga unggah learning journal yang sudah ditambahkan screenshot
bukti kalian mengikuti perkuliahan. Di mana learning journal isinya catatan perkuliahan kalian ya, bebas mau berapa lembar. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan kira-kira? Cukup? Cukup, Pak. Nah, sebagai kesimpulan penutup bahwa si Rhodes ini dia tidak bisa menjadi solusi untuk membuat sistem menjadi stabil saat ditemukan kondisi awal sistem tidak stabil. Namun dengan manfaatkan nanti ya kontrol umpan balik khususnya dengan gen K seperti itu, kita bisa mendesain memilihkan K yang memenuhi syarat agar si sistemnya itu menjadi stabil. Nah, ini menjadi materi kita pekan depan mengenai keuntungan kontrol umpan balik. Seperti itu. Oke, sebelum saya tutup, ini merupakan apa namanya? Apa sih ini namanya sih kotaknya ini? Kotak saya tiba-tiba ngeblank. Barcode, Pak. Barcode, iya, barcode presensi keadilan. Silahkan di scan. Ada masalah kira-kira? Scan-nya nggak ada ya? Oke, saya Tidak, lihat Pak. di Siakat semua sudah oke, jumlahnya 33 orang. Oke, siap. Nah, cukup. Oke, mungkin demikian perkuliahan kontrol otomatis kita hari ini. Sampai ketemu di pekan depan. Harapan saya sedikit tugas tadi ini menjadi pemicu semangat kalian untuk belajar ya, bukan hanya untuk mencari nilai, tapi juga bekal kalian ketika nanti berkontribusi setelah wisuda. Karena kontrol otomatis merupakan dasar kontrol di prodi teknik fisika. Itu saja mungkin dari saya. Selamat siang, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak.